sobat sekalian, yang kita mulai dari Kelurahan Sidomulyo bagi kawan-kawan keluarga yang dirantau ingin mengetahui keadaan desa kelurahan yang berada di kawasan Seluma Selatan. Kita dapat melihat keadaan desa Sidomulyo atau Kelurahan Sidomulyo. Kita akan trip kali ini akan melalui dari desa Kelurahan Sidomulyo menuju ke Petai Keriting, kemudian Padang Rambut, tembus ke Tarang Prapat. Jadi dari posisinya saya berada di desa Kelurahan Sidomulyo akan menuju ke perbatasan ke Seluma Barat, yaitu Tarang Prapat. Ini lesehan yang kita lihat di map Mbak Erma. Kemudian ya beginilah kondisi jalan yang kita lewati sampai menuju nanti ke desa Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma Selatan. Nanti habis desa Tanjung Seluai tersebut kita akan menjumpai jembatan, yaitu sebagai perbatasan antara Seluma Selatan dan Seluma Barat. Nah, di sini di browsing kita ada pangkas rambut, tapi tidak kelihatan pangkas rambut di sini. Lupa saya nama pangkas rambutnya. Di sini juga ada akses untuk pangkas rambut kalau saya lihat di map. Dan tidak lihat. Nah, ini pangkas rambut yang kita, tapi kondisinya lagi tutup. Tapi terbaca di map itu ada pangkas rambut. Kalau kita lihat di map juga dari kejauhan itu nampak SD berapa saya lupa itu. Dan sebelah ini ada gereja yang juga terbaca oleh map di depan saya ini, di bawah pos ini ada gereja. Ini gerejanya. Gereja ini terletak di Kelurahan Sidomulyo, Gereja Jemaat Thais Gresia. Kemudian ini masih dalam Kelurahan Sidomulyo. Nah, ini kelihatan juga ada SD. Jadi ini SD. Ini SD ini letaknya di Sidomulyo apa di Petai Keriting ya. Kita lihat nanti apakah alamannya di masih di Kelurahan Sidomulyo, SD 73 Seluma. Jadi SD Negeri 73 Seluma. Di map juga ada kelihatan di situ ada masjid yang letaknya di kelurahan Petai Keriting. Ini kita sudah masuk ke kawasan Petai Keriting. Ini jalan Petai Keriting ini dari salah satu bupati kemarin sudah disetting jalannya agak lebar, mungkin rencananya 2 jalur, tapi ini belum diteruskan, mungkin terkait anggaran. Ini jejak pembangunan dari bupati sebelumnya ini. Ini yang di map, kalau kelihatan di map masjidnya sederhana. Ini sekarang masjidnya sudah buka. Masjidnya sudah buka. Di map ini.
saya emang di sini tempat sewa-sewa tenda ini. Sewa tenda ini matris yang terbaca di map. Kalau dulunya tenda ini, sekarang nggak tahu kita. Nah ini kita sudah di pertengahan Petai Keriting, kelurahan Petai Keriting. Ya, masih masuk kawasan Seluma Selatan ini kalau tidak salah. Masih di dalam kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Nah ini jalan ini terbagi tiga. Yang dari arah saya ini dari Sidomulyo, kalau ke posisi jalur 2 ini ke komplek kantor bupati. Nah ini yang kita akan menuju ke desa atau kelurahan, akan menuju ke kelurahan Padang Rambut. Tapi kita sekarang masih di kelurahan Petai Keriting. Nah ini salah satu kampus di Hasen yang ada di Seluma, tapi ini kuliahnya tidak aktif. Desa Petai Keriting. Sekarang sudah ada RA Cendekia Nusantara di sini yang terbaca cabang NU. Kalau dulu sederhana, sekarang sudah bangunannya sudah cabang NU, kantor NU, cabang NU-nya sudah bagus. Nah, ini sekarang kita mau memasuki kelurahan Padang Rambut. Jadi ya kalau adik sana yang dirantau, kalau rindu dengan kampung halaman, ingin pulang lebaran ini, mungkin beginilah kondisi daerah kita yang mulai dari Sidomulyo tadi, Petai Keriting. Nah sekarang kita masuk ke Padang Rambut. Jadi ada sana yang rindu kampung halaman, yang sudah lama tidak pulang, mungkin bisa melihat kondisi daerah kita ini. Ya, tidak jauh berubah dengan yang dulu, cuman memang ada perubahan sedikit. Nah ini jalannya masih seperti dulu, ini masih mungkin dibangun sejak tahun 2005 ini, kalau tidak salah. Jalannya masih seperti ini, belum ada banyak perubahan. Kita sudah memasuki kawasan Desa Padang Rambut. Setelah kita lewat ini ada tugu perbatasan kalau tidak salah. Ya. Di Desa Padang Rambut ini pada umumnya penghasilan masyarakatnya adalah bersawah, berkebun sawit. Nah sekarang kita sudah masuk ke kelurahan Padang Rambut. Kelurahan Padang Rambut. Di map itu terbaca ada masjid. Ini perubahannya Padang Rambut. Saudara sekalian, dulunya mungkin tidak seperti ini.
sudah, oh dulu belum ada Indomaret, sekarang sudah ada Indomaret. Jadi saudara sekalian, dulu rumah ini mungkin kita tidak bisa membayangkan akan jadi kabupaten. Sekarang sudah jadi kabupaten, sekaligus banyak sekali tumbuh bisnis-bisnis baru, bahkan sudah menjaring, menjangkau ke pelosok-pelosok. Itu adalah Indomaret. Dulu kita masih punya banyak Indomaret, sekarang sudah banyak sekali. Ini kawasan kelurahan Padang Rambut. Dulunya Padang Rambut ini adalah sebuah desa transmigrasi tahun 70-an ini transmigrasi. Sekarang sudah menjadi kelurahan. Kita masih berada di kelurahan Padang Rambut. Di jalan menuju ke batasan Rambut dengan Tanjung Seluai. Jadi saya lanjutkan, adik sana yang punya modal, yang jauh dirantau, tidak sempat pulang, mari kita monggo untuk bangun daerah kita. Sekarang sangat perlu dibangun. Makanya kita memang kabupaten yang termiskin di Indonesia. Jadi kalau ada di sana yang ingin punya modal, ya silakan. Yang nggak bisa pulang, pulanglah bangun daerah kita ini. Inilah. Jadi kalau ada request yang ingin minta sorot desanya, tolong di kolom komentar isikan. Saya bisa akan soroti desa mana yang akan kita soroti, insya Allah. Nanti saya akan tayangkan beberapa video. Mungkin ada teman-teman yang rindu dengan kampung halamannya, mau melihat kondisi kampung halamannya, silakan, nggak apa-apa, request di kolom komentar di bawah, agar teman-teman bisa, walaupun tidak pulang, bisa melihat kondisi desanya. Yang ada kritikan juga boleh, nggak apa-apa. Tujuan saya adalah berbagi kepada saudara saya yang berada di rantau, tidak sempat pulang, ingin kembali, tidak bisa, atau tidak punya ongkos, atau tidak punya waktu. Ya, mari kita isi komentar di bawah ini, Mas atau Om atau Dek, Kakak, tolong sorotkan desa saya. Nanti saya akan soroti apa yang dibutuhkan. Ya. Insya Allah akan saya sorot. Ya, itulah rekan neta. Ini sekarang saya nyorot ini pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, tahun 2023, bulan
masih berada di bulan Januari. Sekarang pas tanggal 30 Januari 2023. Jadi silakan ada di sana yang ingin request daerah mana yang akan soroti, saya akan membantu. Saya tidak mengharapkan apa-apa, saya cuma ingin berbagi, berkabar dengan saudara sekalian yang jauh di rantau, yang rindu kampung halaman, tidak sempat pulang. Nah ini saudara, sahabat, keluarga yang berada di luar, kita sudah berada di daerah perbatasan antara Seluma Selatan dan Seluma Barat. Ini kita masih berada di ujung kecamatan Seluma Selatan ke arah barat, tepatnya di desa Tanjung Suluai. Ya itulah teman-teman sahabat sekalian, penghasilan masyarakat kita ya itulah sawit, sawah, karet. Jadi mungkin ada ide atau masukan untuk berikutnya, silakan. Atau ada yang ingin nanam modal, ya silakan. Kami masyarakat Seluma menunggu dengan senang hati, terbuka, welcome untuk Seluma. Perlu sahabat sekalian ketahui, yang berada di luar mungkin belum tahu bahwa Seluma adalah kabupaten termiskin di Provinsi Bengkulu. Sedangkan Provinsi Bengkulu adalah provinsi tertinggal di Sumatera. Berarti Kabupaten Seluma adalah daerah yang paling tertinggal di Indonesia. Mungkin bergandeng dengan daerah wilayah timur, mungkin duduk sejajar dengan wilayah timur. Padahal kita semuanya tahu bahwa Bengkulu adalah di wilayah barat, wilayah barat dari Indonesia. Nah ini jembatan perbatasan antara Seluma Selatan dan Seluma Barat. Nah kita sekarang berada di atas jembatan, inilah yang membatasi antara Seluma Selatan dan Seluma Barat. Ini namanya air ngalam. Air ngalam. Nah sekarang kita sudah sampai di Seluma Barat, tepatnya di desa Talang Prapat. Ini sudah masuk di desa Talang Prapat. Ya demikianlah saudara sekalian yang ada di sana, yang ada di rantau. Monggo silakan pulang, bangun kabupaten kita. Sekian, terima kasih.